Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bab 6 yang berjudul deadlock. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Misalnya, sistem mempunyai dua tip drive dan terdapat dua proses P1 dan P2 yang masing-masing membawa satu tape drive dan masing-masing memerlukan tape drive yang dibawa proses lain, sehingga terjadi keadaan saling menunggu resource dan sistem di blok. Karakteristik deadlock: mutual exclusion, hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua, genggam dan tunggu hold and wait. Suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Ketiga syarat pertama merupakan syarat perlu bagi terjadinya deadlock. Keberadaan deadlock selalu berarti terpenuhi kondisi-kondisi di atas. Tak mungkin terjadi deadlock bila tidak ada ketiga kondisi itu. Deadlock terjadi berarti terdapat ketiga kondisi itu, tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadinya deadlock. Metode menangani deadlock. Ada tiga metode untuk menangani permasalahan deadlock, yaitu yang pertama, menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Pencegahan deadlock. Metode ini berkaitan dengan pengkondisian sistem agar penghindaran kemungkinan terjadinya deadlock. Pencegahan merupakan solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Metode ini sering menghasilkan utilisasi sumber daya yang buruk. Pencegahan deadlock merupakan metode yang banyak dipakai. Menghindari deadlock. Metode alternatif untuk menghindari deadlock adalah digunakan informasi tambahan tentang bagaimana sumber daya yang diminta. Misalnya pada sistem dengan satu tape drive dan satu printer, proses P pertama meminta tape drive dan kemudian printer sebelum melepaskan kedua sumber daya tersebut. Mengidentifikasi deadlock. Jika sistem tidak menyediakan algoritma mencegah deadlock dan menghindari deadlock, maka terjadi deadlock. Pada lingkungan ini, sistem harus menyediakan yang pertama, algoritma yang menguji state sistem untuk menentukan apakah deadlock telah terjadi. Algoritma memperbaiki dari deadlock. Perbaikan dari deadlock. Terdapat dua pilihan untuk membebaskan deadlock. Salah satu sederhana adalah dengan menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan kondisi menunggu sirkular. Pilihan kedua adalah menunda beberapa sumber daya dari atau lebih proses yang deadlock. A. Terminasi proses. Untuk memperbaiki deadlock dengan terminasi proses dapat digunakan salah satu dari dua metode ini. Yang pertama, menghentikan semua yang ada di deadlock. Yang kedua, menghentikan satu proses setiap waktu sampai siklus deadlock hilang. Yang B, menunda sumber daya. Pilihan korban, sumber daya yang mempunyai biaya minimal. Lakukan rollback, yaitu memulai kembali restart. Proses yang pada state yang aman. Harus dijamin starvation tidak akan terjadi karena kemungkinan beberapa proses selalu terpilih sebagai korban, termasuk jumlah rollback sebagai faktor biasanya. Metode kombinasi menangani deadlock. Untuk menangani deadlock, dilakukan kombinasi dari tiga algoritma dasar, yaitu mencegah deadlock, menghindari deadlock, dan mengidentifikasi deadlock. Kombinasi ketiga algoritma ini kemungkinan penggunaan yang optimal untuk setiap sumber daya pada sistem. Sekian presentasi dari bab 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.